Shalom kekasih hatinya Kristus. Saat ini, mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang haus dan rindu akan hadirat Tuhan. Dan kita sama-sama buka hati kita agar Roh Kudus menjamah dan bekerja di dalam kehidupan kita. Yes Lord. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Engkaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Engkaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Engkaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mengalirlah Roh Kudus, kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang rindu agar Roh Kudus-Mu menjamah hidup kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dengan rasa haus agar Roh-Mu mengalir dalam hidup kami. Oh, karena Roh Kudus-Mu sumber kekuatan kami. Karena Roh Kudus-Mu yang membawa kedamaian. Mari setiap hati yang rindu dan haus akan hadirat Tuhan, kita sama-sama angkat tangan kita dan katakan, wow, ku buka hati untuk
Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Wow, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Wow, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah Roh Kudus, jamahlah kami, oh penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Kudus. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah Roh Kudus. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menolong kami untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, waktu kami mendengarkan firman Tuhan, dan kami menerimanya dengan hati yang terbuka dan pikiran yang terbuka. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, melakukan perubahan-perubahan yang kami harus lakukan Tuhan. Engkau akan menolong kami, memberikan kami inspirasi yang baru lewat kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak yang baik, bekerjalah, kami tidak mampu tanpa kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, sekali lagi kita akan belajar tentang tugas dan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya menjelang hari raya Pentakosta, di mana pencurahan Roh Kudus terjadi ke atas kehidupan para murid dari Tuhan Yesus di loteng Yerusalem. Kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kenapa Roh Kudus penting di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 16 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Puji Tuhan, apa yang Yesus janjikan digenapi waktu Dia naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Diutusnya penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kita selama-lamanya. Saudara, kalau engkau percaya kepada Yesus, yakinkan di dalam hatimu, Roh Kudus ada di sana. Roh Kudus menjadi meterai. Meterai adalah penanda bahwa engkau sah menjadi milik Allah. Oleh sebab itu, berbahagialah orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Ia tidak ditinggalkan sendirian sebagai yatim piatu. Tapi ada Roh Bapa yang menemani dia, menyertai dia sampai kesudahan zaman. Mari kita akan lihat bahwa sedikitnya ada 5 peranan Roh Kudus dan apa yang dikerjakannya di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus adalah penghibur atau penolong yang mengajar dan mengingatkan. Dalam Yohanes 14 ayat 26, Yesus memberitahu murid-muridnya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kata Yunani parakletos, itu penghibur itu,
Diterjemahkan penolong, pengacara, penasihat, atau penasihat hukum. Jadi saudara bisa bertanya kepadanya untuk nasihat yang saudara butuhkan. Saudara mungkin merasa kekurangan hikmat, maka firman Tuhan katakan mintalah hikmat. Kenapa? Karena di dalam engkau ada Roh Kudus yang dapat memberikan itu kepadamu. Dia akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, kata Yesus. Seringkali kita lupa akan firman Tuhan. Waktu ada masalah datang, waktu ada kesulitan datang. Sepertinya kita penuh dengan masalah itu. Ingat ada Roh Kudus. Engkau hanya perlu datang kepadanya dan Roh Kudus akan ingatkan apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus mau dalam kehidupanmu, maka engkau akan mendapatkan kemenangan. Karena Roh Kudus akan memberikan nasihat terbaik kepada pengikut Kristus. Yesus tahu dia akan pergi dan dia tahu bahwa para pengikutnya akan membutuhkan Roh Kudus sebagai penolong dan pembela untuk mengingatkan mereka tentang ajarannya. Bahkan waktu murid-muridnya harus menghadap pengadilan, Tuhan tahu Roh Kudus akan menolong mereka mengatakan apa yang harus dikatakan. Oleh sebab itu murid-muridnya tidak takut lagi. Karena memang Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Karena ada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yang kedua, Roh Kudus menginsyafkan dunia akan dosa. Selain memberikan nasihat yang terbaik, Roh Kudus akan menginsyafkan kita akan dosa. Bukan hanya dosa, tetapi juga kebenaran dan penghakiman. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7-8 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus yang akan menginsyafkan kita akan dosa, bahwa upah dosa ialah maut. Dan dia akan mengingatkan kepada kita bahwa kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Dan penghakiman itu akan kita hadapi, kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu kita akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita akan ditolong untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Takut akan Tuhan menghindarkan kita dari dosa. Yang ketiga, Roh Kudus akan tinggal di dalam orang percaya dan memenuhinya karena dia adalah penggenapan akan Immanuel, Allah beserta kita. Roh Kudus adalah hadirat Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Ini menggenapi janji Yesus yang menyertai kita di dalam rohnya sampai kesudahan zaman. Ingat, dia itu Immanuel, dia menyertai kita. Tapi dia sudah naik ke surga. Karena ada Roh Kudus. Bukankah tadi firman Tuhan berkata adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi? Yesus pergi, namun dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia mengutus seorang penolong yang lain. Jadi kita disertai oleh Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita adalah tempat di mana Roh Kudus tinggal. Roh Kudus senang tinggal dengan kita. Karena dia dapat menolong kita, membimbing kita, memberitahu kita. 1 Korintus 3 ayat 16 itu. Dan Matius 28 ayat 20 tadi katakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingat, sekali-kali dia tidak akan meninggalkan kita, sekali-sekali dia tidak akan membiarkan kita. Roh Kudus adalah penggenapan janji Yesus bagi kita. Yang keempat, Roh Kudus adalah sumber wahyu, hikmat, dan kuasa. Firman Tuhan di dalam
1 Korintus pasal yang kedua ayat 10-11 berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Tuhan memberikan Roh Kudus diam di dalam kita sehingga kita dapat mengenalnya lebih baik. Karena Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Dia yang mengerti pikiran Tuhan. Dia yang menyingkapkan pikiran itu kepada kita orang percaya. Roh Kudus membuka mata orang percaya pada harapan akan keselamatan dan warisan yang mereka miliki di dalam Kristus. Kita akan dibukakan pikiran kita bahwa tentang siapa Tuhan itu, karena dialah yang menyelidiki siapa Allah, karena dia adalah Roh Allah sendiri. Yesus tahu bahwa murid-muridnya membutuhkan kekuatan untuk menjalankan misi mereka untuk menjadi saksi bagi dunia. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dimanapun kita berada, Roh Kudus mau kita menjadi saksi. Dan dia yang akan menolong kita karena kuasanya diberikan kepada kita. Orang percaya memiliki akses kepada kuasa Tuhan. Orang percaya memiliki akses kepada wahyu dan hikmat dari Roh Kudus. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu di dalam Efesus 1 ayat 17-20. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi Roh Kudus adalah sumber wahyu, hikmat, dan kuasa. Oleh sebab itu saudara, kalau engkau merasa engkau kurang mengenal Tuhan, engkau kurang memiliki kuasa dalam kehidupanmu, engkau kurang memiliki hikmat, mari minta sama Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Minta engkau dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga mata hatimu terbuka, hikmat itu dibukakan bagimu. Sehingga engkau mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Wow, kalau kita mendengar ada mujizat terjadi dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara, hamba-hamba Tuhan itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan bukan cuma hamba-hamba Tuhan. Roh Kudus juga mau memenuhi kita. Orang-orang percaya dari semua lapisan. Dari manapun kita datang, apapun latar belakang kita, Tuhan mengasihi kita sama. Yang penting adalah apakah kita mau Tuhan memakai kita, apakah kita mau untuk mengenal Dia lebih lagi. Yang kelima, Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran termasuk pengetahuan tentang apa yang akan datang. Roh Kudus memberitahu apa yang akan datang. Roh Kudus disebut roh kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13, karena dia membimbing orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Firman Tuhan berkata begini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan memberitahukan apa yang dia dengar dan hanya akan mengatakan apa yang Bapa bicarakan. Roh Kudus dan firman-Nya berjalan bersama-sama. Oleh sebab itu
saudara, kalau kita mau mengerti apa yang Roh Kudus mau di dalam kehidupan kita, apa yang mau Roh Kudus beritakan kepada kita, kita harus benar-benar bergaul erat dengan firman-Nya. Karena apa yang dikatakan oleh Roh Kudus itu tidak bisa keluar dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang mengatakan Roh Kudus berkata dengan sumber yang lain, itu bukan dari yang sebenarnya. Karena Roh Kudus akan mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena Dia hanya akan memimpin kita kepada kebenaran. Dan ingat bahwa kebenaran itulah yang akan memerdekakan kehidupan kita. Kalau dalam hidup kita merasa ada belenggu, ada ikatan-ikatan, ingat, Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Demikian pentingnya tugas dan peranan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Oleh sebab itu, kita harus mengalami momentum pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu yang akan mengubah hati kita, sehingga kita dengan sukarela menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Sehingga kita dapat berkata seperti Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalamku. Pikiran dan kehendak kita akan diubahkan sehari demi sehari, sehingga kita dapat berkata bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Dan kita dapat mengalami metanoia, pembaharuan akal budi yang akan membawa kita kepada pertobatan yang sesungguhnya. Dan pengenalan yang lebih dalam lagi tentang siapa Tuhan. Kita akan kenal siapa Tuhan kita lewat Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Roh Kuduslah yang melakukan itu semua karena Dia ada di dalam kita. Dan Dia mengetahui setiap rahasia yang ada di dalam relung-relung hati kita yang paling dalam. Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu. Saudara merasa tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi ingat, Roh Kudus ada di dalam engkau. Kalau engkau percaya kepada Yesus dan Dia Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Yang penting kita mau memiliki kerelaan untuk menyerahkan diri kita. Untuk diubahkan olehnya. Sehingga perubahan itu dapat terjadi. Apabila kita berkeras mempertahankan keinginan daging kita, keinginan mata kita, dan keangkuhan hidup kita, tidak banyak perubahan yang dapat dilakukannya. Karena Dia adalah Roh yang lemah lembut. Dia menanti di depan pintu hatimu dan mengetuk apakah engkau mau membukakannya. Karena Dia adalah Roh Yesus sendiri. Oleh sebab itu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, pada hari ini apabila engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, mulailah buka hatimu dan pikiranmu dan terimalah karunia Roh Kudus. Bukan hanya sebagai meterai yang menjadikan kita milik Allah, namun sebagai roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran sehingga kita akan mengetahui manakah kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau telah mengutus Roh Kudus sebagai penolong yang lain buat kami. Karena Engkau yang dulu ada di atas dunia ini Tuhan, Engkau ada di dalam dunia ini, Engkau memberikan pertolongan kepada siapapun yang Engkau temui. Engkau menyembuhkan orang yang sakit, Engkau membangkitkan orang yang mati, Engkau memberi makan orang yang kelaparan. Tuhan, Engkau ada di dalam tubuh jasmanimu terbatas, hanya ada di satu tempat saja. Tetapi di dalam Roh-Mu yang kudus, Engkau tidak terbatas, Engkau ada Tuhan. Engkau menjamah kami semua. Engkau masuk di dalam kehidupan orang percaya, dimanapun itu kami berada Tuhan. Bahkan Engkau mau memberi kuasa kepada kami. Baik itu kami di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai di ujung bumi. Dimanapun kami berada, Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup menyatakan kuasa-Mu yang besar itu Tuhan. Engkau sanggup Tuhan menolong kami. Bahkan Engkau Tuhan menyertai kami sampai ke kesudahan zaman. Tuhan Yesus tolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Memahami bahwa kami benar-benar butuh Roh Kudus. Sebagai orang percaya kami tidak bisa hidup di luar persekutuan kami dengan Roh Kudus. Karena sungguh Roh Kudus hidup di dalam kami. Kami adalah bait-Mu. Roh Kudus, mari Engkau memenuhi kami. Mari Engkau terus Tuhan pengaruhi kami. Sehingga kami sungguh-sungguh mengalami perubahan yang sesungguhnya dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu. Kami mengerti bagaimana melakukannya. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan sekali lagi. Engkau bekerja
di tengah-tengah kami. Engkau melakukan apa yang Engkau mau lakukan dalam hidup kami, karena hidup kami bukannya milik kami lagi, melainkan Engkau yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan dengan imanmu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yesus jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terpujilah Engkau Tuhan, oh. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita memahami betapa pentingnya peranan Roh Kudus dan tugas yang dilakukannya di dalam kehidupan orang percaya. Pada hari ini saya menantang Bapak Ibu, engkau yang belum menerima baptisan Roh Kudus, mari buka hati dan pikiranmu dan mulai minta kepada Tuhan. Firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dimanapun engkau berada saat ini, di tempat engkau duduk ataupun berdiri saat ini, mari kita sama-sama membuka hati dan pikiran kita untuk menerima baptisan Roh Kudus. Karena saya percaya, terlebih lagi Tuhan rindu untuk memenuhi kita dengan Roh-Nya yang kudus. Engkau sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, tetapi engkau harus dipenuhi lagi. Hari demi hari engkau terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima baptisan Roh Kudus pada hari ini. Haleluya. Shikaralaba katakaralaba shandaralaba katakaralaba shandayaralamu. Kiralaba karalaba shikidaralaba raba katakandaralaba shandayaralamu. Kiralaba kaya shikindaralaba raba ya shandaralaba katakaralaba shandayaralaba karalaba shandayaralamu. Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus mengalirlah dimanapun umatmu berada mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus bekerjalah Tuhan, kami perlu Engkau, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Karena Yesus yang sudah naik Tuhan ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi kami, untuk mengingatkan kami akan setiap kebenaran firman Tuhan, untuk memimpin kami kepada keseluruhan kebenaran itu Tuhan. Engkau yang akan membukakan kepada kami betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan, betapa hebatnya Tuhan panggilan yang kami miliki waktu kami menjadi orang-orang percaya, betapa besar kuasa-Mu yang telah membangkitkan Engkau dari kematian. Tuhan Yesus, Engkau menolong kami, bangkitkan kami Tuhan, bangkitkan kami, kerinduan kami untuk dipenuhi Roh Kudus saat ini bangkit di dalam nama Yesus, dan terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi penuh oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kirabaka syakaralaba shandayaralaba karalaba shikindaralaba rabarabaya shandayaralamu. Engkau yang menolong kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi mengandalkan Engkau, mencari nasihat daripadamu Tuhan. Tolong kami sehingga kami mengalami kemenangan di dalam hidup ini, karena kuasa Roh Kudus turun di atas kami, sehingga kami Tuhan dapat menolak dosa, sehingga kami tahu Tuhan kebenaran itu membebaskan kami.
memerdekakan kami Tuhan. Dan kami diingatkan bahwa setiap perbuatan kami akan kami pertanggungjawabkan di hari penghakiman nanti. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan, penuhi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau menjamah kami. Terima kasih Bapa, kami menerima urapan-Mu yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.